Bekerja dengan penuh cinta atau bekerja dengan memikul banyak beban? Bekerja dengan antusias mendalam atau bekerja sebagai beban untuk bertahan? Apa yang kita pilih dan langkah apa yang kita lakukan ketika kita tidak menyukai pekerjaan kita? Halo, aku Kiki dan kita berada di ruang inspirasi yang mungkin bisa membantu kamu untuk mendapatkan perspektif baru tentang hidup agar hidup jauh lebih bebas, lebih bahagia, penuh cinta, kebaikan, dan inspirasi. Ngomongin soal bekerja, kalau kamu memiliki pekerjaan atau apa yang kamu lakukan itu membuatmu sangat berenergi, sangat antusias, sehingga kamu tidak sabar untuk ketemu keesokan harinya dan bangun pagi dengan rasa yang luar biasa untuk mengerjakan mega proyek yang akan mengubah kehidupanmu dan mengubah kehidupan banyak orang, atau juga kamu merasa seolah-olah kamu itu tidak sedang bekerja, tapi sedang bermain-main. Dan hal itu membuat kamu bahagia dan ide-ide kreatif terus berterbangan. Maka selamat, kamu bekerja dengan penuh cinta, memberikan sisi terbaikmu tanpa lelah, dan mengetahui apa sih tujuan kamu dalam pekerjaan kamu. Dan kamu gak akan mudah tergoyahkan ya. Walaupun pekerjaan itu bagi sebagian orang nggak terlalu berarti misalkan, tapi membuatmu jauh lebih percaya diri, membuatmu jauh lebih hidup, jauh lebih memiliki vitalitas yang luar biasa, maka itu adalah sebuah kesenangan yang nggak banyak orang memiliki. Tapi untuk kamu yang saat ini lagi merasa bekerja sebagai upaya untuk bertahan dan ngerasa beban serta ngerasa tidak memiliki energi tinggi, hanya menghadapi hari demi hari begitu saja tanpa terasa kehidupan yang gimana ya, rasanya hanya lewat begitu saja. Nggak ada antusias, nggak ada energi, nggak ada gairah, nggak ada sesuatu yang menghangatkan jiwa, nggak ada sesuatu yang berarti, yang seolah-olah itu hanyalah sebuah kewajiban yang harus dilalui. Dan apa yang harus dilakukan? Tentu saja kita menginginkan sebuah hal dalam hidup itu membuat kita itu berenergi setiap hari, dan meraih passion kita adalah sebuah keutamaan kita sebagai manusia. Karena setiap dari kita itu unik, memiliki misi jiwanya sendiri-sendiri ya, memiliki kesenangan terdalam kita. Dan bekerja adalah sebuah hal yang sangat-sangat mengasyikkan ketika kita tahu tujuan hidup kita. Dan kita merasa kayaknya nggak mau berhenti bekerja. Rasa-rasanya ide-ide kreatif itu terus selalu ada. Intuisi kita semakin tajam, kegembiraan kita semakin meluap, bahkan ketika mengalami banyak sekali tantangan demi tantangan, kita tuh ngerasa oke aja, nggak apa-apa, kita juga berlalu, yang penting aku memiliki kesenangan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita mengubah ya situasi yang nggak kita inginkan dalam pekerjaan kita menjadi sesuatu yang menyenangkan. Maunya sih ganti pekerjaan, tapi kok kayaknya susah banget cari pekerjaan sekarang. Maunya sih beralih untuk menjadi seorang pebisnis ya, untuk menjadi seseorang yang menekuni hobi atau apapun itu, tapi rasa-rasanya nggak memiliki keberanian ya untuk meninggalkan pekerjaan, dan nggak memiliki energi, bahkan misalkan kita memiliki waktu luang untuk melakukan usaha atau bisnis sampingan kita. Rasa-rasanya energi kita sudah tersedot dan terkuras di pekerjaan kita, entah dengan lingkungannya, atau kondisi kantornya, atau kondisi dengan memang lingkup pekerjaan kita dan apa yang kita hadapi sehari-hari. Tentu saja itu akan membuat stres yang sangat tinggi. Dan apa yang harus kita lakukan? Membuat list hal-hal yang perlu disyukuri dalam pekerjaan itu. Bahkan ketika kita ngerasa gak ada sesuatu yang baik, paling tidak dari pekerjaan itu kita memiliki nafkah untuk bertahan hidup misalkan. Kita memiliki nafkah untuk menghidupi keluarga. Kita memiliki nafkah untuk ya berteduh di rumah. Kita memiliki nafkah untuk membeli makanan-makanan yang kita perlukan untuk diri kita dan keluarga kita.
Itu yang perlu kita syukuri. Ya, lama-kelamaan dari daftar 1, 2 akan berlanjut 3, 4, 5. Iya ya. Ternyata dari pekerjaan itu, aku memperoleh teman baru yang sangat baik. Ternyata dari pekerjaan itu, aku ternyata mampu berkomunikasi lebih percaya diri lagi. Ternyata dari pekerjaan itu membuat aku bisa untuk sering keluar kota misalkan. Ternyata dari pekerjaan itu membuat aku ngerasa diterima banyak orang dengan berbagai level misalkan. Apapun itu. Nanti daftar itu akan makin lama makin bertambah dan syukuri itu. Jadi ketika rasa syukur itu kita hadirkan, akan ada rasa senang yang berubah menjadi cinta. Hingga kita akan melakukan upaya yang sungguh-sungguh terhadap apa yang kita kerjakan saat ini. Nggak peduli lingkungannya bagaimana, nggak peduli orang-orangnya bagaimana, bosnya bagaimana. Kita harus paham rumus kehidupan. Ketika kita mengubah diri kita, menolong diri kita sendiri untuk menjadi jauh lebih baik, dunia internal kita ubah ya untuk menjadi jauh lebih damai, lebih penuh cinta ya, lebih menerima ya terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita termasuk pekerjaan kita, maka orang-orang di sekitar kita juga akan berubah dengan sendirinya. Itu mungkin merupakan sebuah keajaiban yang kita rasakan secara nggak sadar, kok tiba-tiba banyak yang berubah jadi lebih baik ya, karena kita mengubah dunia internal kita terlebih dahulu. Dan akhirnya ketika kita melakukan upaya yang sungguh-sungguh ke dalam pekerjaan kita, itu memberikan sinyal kepada semesta, cinta, penghargaan, rasa syukur dan sebagainya akan terproyeksi kembali ke dalam hidup kita dan kita bisa untuk mendapatkan peluang-peluang yang luar biasa dalam hidup kita. Apresiasi terhadap hidup dan pekerjaan itu membuat antusias yang berlebih, apalagi ditambah dengan kesungguhan kita melakukannya. Ya, kita akan benar-benar akan dipertemukan dengan peluang-peluang yang kita benar-benar nggak tahu lagi ternyata. Wow, banyak sekali keajaiban yang terjadi. Ya, cintai pekerjaan kita dan nggak akan membuat kita sebagai beban dan akhirnya membuat kita bersenang-senang dan kita sangat bangga sekali terhadap apa yang kita lakukan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.